Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Vivi Trilmadani, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rias Ayu Indiaswari, serta dua teman saya yaitu Syahria Suminar Arum dan Irma Artanti yang mempresentasikan materi tentang konsep gejala jiwa. Next. Konsep gejala jiwa. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala jiwa manusia yang tampak pada tingkah lakunya, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Terdapat beberapa gejala jiwa manusia yang mendasar dan banyak muncul dalam bidang pendidikan, yaitu penginderaan dan persepsi, memori, berpikir, intelijensi, emosi, dan motivasi. Macam-macam gejala jiwa dan karakteristiknya. Yang pertama, gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Gejala jiwa kognisi ini merupakan pemerolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan yang berkembang menjadi satu ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irma Artanti. Baik, dalam gejala jiwa kognitif ini meliputi yang pertama, pengamatan. Pengamatan itu cara mengenal objek yang demikian itu disebut dengan mengamati. Sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya disebut modalitas pengamatan. Yang kedua ada persepsi atau tanggapan. Persepsi atau tanggapan ini merupakan bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Yang ketiga ada fantasi. Fantasi merupakan daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Yang keempat ada daya ingat atau mengingat. Daya ingat atau mengingat ini adalah aktivitas penarikan kembali terhadap informasi yang pernah diterimanya. Yang berikutnya ada berpikir. Berpikir itu proses psikologis dengan tahapan-tahapan pembentukan pengertian, penyalinan pengertian-pengertian, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan dan dengan demikian pengetahuan pun bertambah. Berikutnya adalah gejala jiwa konasi atau kemauan. Gejala jiwa konasi atau kemauan ini merupakan aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Syahrila. Baik, selanjutnya ada gejala jiwa konasi. Gejala jiwa konasi meliputi yang pertama, motivasi. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Kemudian yang kedua ada dorongan. Dorongan memberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu pada manusia. Yang ketiga ada keinginan. Keinginan merupakan nafsu yang memiliki arah dan tujuan tertentu. Biasanya timbul ketika melihat barang yang disukai atau di saat ketika melihat pertama kali dan langsung tertarik. Kemudian yang keempat ada hasrat. Hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Kelima, ada kecenderungan. Kecenderungan sebagai kecondongan hati, kesudian, keinginan atau kesukaan individu akan sesuatu hal. Dan yang keenam, ada hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan keinginan atau dorongan hati yang kuat dan mendesak yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Gejala jiwa emosi atau perasaan. Emosi merupakan tanggapan rasa sayang, marah, benci yang dialami individu dan menyatakan bahwa ada emosi yang membawa rasa enak atau menyenangkan.
Ada juga emosi yang menimbulkan rasa kurang menyenangkan. Goleman mengemukakan beberapa emosi, yaitu ada pertama, amarah seperti benci, kesal hati. Kedua, ada kesedihan seperti pedih, sedih, suram, putus asa. Yang ketiga, ada rasa takut seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada. Yang keempat, ada kenikmatan seperti bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga. Yang kelima, ada cinta seperti persahabatan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat. Kemudian yang keenam ada terkejut, seperti terkejut dan terkesiap. Yang ketujuh ada jengkel, seperti hina, tidak suka. Kemudian yang kedelapan ada malu, seperti kesal dan malu hati. Gejala jiwa campuran. Gejala jiwa campuran meliputi yang pertama, perhatian. Perhatian ialah konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengenyampingkan yang lain daripada itu. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang, sehingga pikiran, perasaan, dan kemauannya terpengaruh. Dan dengan begitu orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Dan yang ketiga ada kelelahan. Kelelahan merupakan gejala yang ditandai adanya perasaan lelah dan merasa segan dalam melakukan aktivitas, serta ketidakseimbangan pada kondisi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.